Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak orang yang bekerja dengan hati, orang yang berhati, seperti Ibu Tri Risma hari ini. Oh ya, enggak bisa. Kalau mau baik itu di dalam harus baik. Kalau mau keluar baik itu di dalam harus baik. Nggak bisa, percaya omongan saya. Nggak bisa kalau di dalam itu nggak baik, di keluar itu juga nggak akan baik, pasti. Jadi memang harus nggak bisa paralel begini. Tapi kan nggak bisa saya nunggu ini sampai baik kan, padahal di lapangan membutuhkan. Jadi harus paralel begitu. Gitu. Jadi tata kelola yang baik pasti akan menghasilkan output yang bagus. Tapi kalau tata kelolanya beradil, ya pasti outputnya jelek gitu. Ya jadi karena itu tata kelolanya itu yang harus diperbarui gitu. Yang harus dikelola dengan betul. Tata kelola manajemennya untuk pengelolaan semua ada sistem itu harus diperbaiki. Memang berat. Saya tahu itu tidak mudah, tapi kan harus saya lakukan karena ini mengelola uang amanah rakyat luar biasa besarnya. Besar loh duitnya itu. Bu, apakah nanti juga seperti di Surabaya menggandeng seperti kejaksaan, KPK maupun kepolisian? Takon banget. Oh, jika ndani kono carane kok. Orang buat sendal. Ya, rekod itu rekod. Ngomong aja mereka harus siap-siap. Bubur lah. Iya, buat sendal. Gak jelas. Oh, masih iki wis dijawab ngono sing takon ngono. Sudah koordinasi, Bu? Koordinasi sama ini kok rekam yo. Iya. Yang itu dipotong. Sepakat. Ada beberapa nanti yang mungkin bukan karena tidak mampu, tapi memang ada yang punya masalah toh. Terus kemudian ada juga yang kadang nggak berani kayak ngadepi gitu kan, mungkin mereka nggak biasa. Nah itu yang saya coba nanti tarik, yang teman-teman di Surabaya biasa ngadepi di lapangan. Nggak tahu aku juga. Mereka kan juga nggak bisa, kemudian harus nyampaikan komunikasi dengan keluarganya dan sebagainya ya. Ibu, untuk pemutahiran data penerima bantuan sosial selama ini kan di lapangan banyak gitu, kan yang seharusnya menerima justru tidak menerima, Bu. Nah ya itu, makanya update justru itulah yang perlu. Makanya nanti Senin sore saya akan diskusi bahas itu. Misalkan bagus, tapi nanti kalau transparan maka akan kemudian ada koreksi dari masyarakat. Kalau kemudian dipublish gini kan, siapa penerimanya? Jadi misalkan RW 5, RT 10, RW 5, kelurahan apa? Itu maka kan warga di situ bisa cek kan, bisa dikoreksi. Nah yang pertama itu kalau transparan. Nah kemudian yang kedua ini saya pikirkan apakah bisa. Tapi kemarin itu ada warga nyampaikan, Bu, sama Pak RT nggak boleh, itu misalkan. Jadi ini lagi saya analisa, masukan itu sebaiknya dari mana gitu. Misalkan dari daerah ini yang Januari karena mendesak, itu saya minta nanti dilempar ke daerahnya. Kita kasih waktu hanya 3 hari, mereka ngecek bener nggak usulannya. Ini sementara untuk bulan Januari. Karena kan tadi Pak Presiden menyampaikan minggu pertama bulan Januari harus keluar. Saya kan nggak ada waktu. Jadi ini nanti Senin langsung saya minta kembalikan. Nanti kita 3 hari kita beri waktu 3 hari untuk kembali. Itu sementara seperti itu. Kalau tidak ada koreksi berarti ya sudah, itu benar daerah. Tapi itu daerah. Maksudnya kadang dari tingkat bawah itu juga masih kita mengusulkan ini tapi nggak bisa diterima. Nah seperti itu. Nah kemudian kan ditanya duitnya dari mana gitu kan, karena kan waktu itu sudah ada kuota sekian gitu. Makanya ini lagi
saya minta teman-teman dari Kementerian Sosial untuk bagaimana efisiensi untuk yang kita operasional, kita supaya bisa efisiensi. Jadi misalkan kemarin, ini dia kirim foto-foto para dirjen, misalkan, ini terlalu mewah lah, nggak perlu seperti ini gitu. Nah kalau itu turun, maka itu akan coba kita revisi untuk kita kembalikan untuk penerimaan yang kita kurang gitu. Mudah-mudahan nggak kurang gitu. Karena dengan perbaikan data mungkin kan kemudian misalkan ada yang meninggal, tapi kan ada yang meninggal kok tiba-tiba dihapus. Kan mungkin ada istrinya atau ada anaknya yang dia juga membutuhkan, kan nggak bisa tiba-tiba meninggal kemudian dihapus seperti itu, kan nggak bisa. Namun kan ada koreksi, misalkan meninggal ternyata memang dia sudah lansia, nggak ada siapa-siapa seperti itu. Nah, ini ada tim survei ya, Bu? Apa? Ada tim survei. Nah ini harus ada lapangan, makanya saya kerjasama dengan dari perguruan tinggi. Karena untuk cross check begini gitu, untuk cross check survei itu. Nah dulu waktu aku mahasiswa juga melakukan itu, tapi bentuknya lain. Aku makanya biasa masuk ke kampung-kampung itu sejak aku mahasiswa. Tapi waktu itu untuk perbaikan kampung, bukan untuk data. Nah ini kan kita bisa komunikasi. Jadi saya akan komunikasi dengan perguruan tinggi di Indonesia untuk bagaimana bisa data itu, ya kalau 100% itu betul, itu hanya milik Tuhan ya. Tapi kan saya mencoba mendekati bagaimana data itu benar semaksimal mungkin gitu. Artinya Kemensos, dari pihak Kemensos juga ikut turun langsung melakukan. Iya, kita akan lakukan dengan data, tapi saya juga akan minta kebantuan kan gini. Jadi yang saya lakukan misalkan kemarin contohnya misalkan, oke, ini data ini misalkan data dengan BPJS saja, penerima BPJS itu sinkron enggak? Oke, penerima BPJS, saya sampaikan penerima BPJS itu tidak sebanyak penerima bantuan sosial. Nah itu kita cek gitu. Nah sisanya nanti kan ada overlap, ada tumpang tindih kan? Ada irisan, bukan tumpang tindih. Ada irisan. Oh yang irisan ini justru mungkin yang betul. Itu dia juga terima dari kesehatan BPJS, dia juga nama bansos karena memang dia tidak mampu. Tapi ada yang kosong, yang tidak sama. Nah ini yang harus kita diskusikan. Nah irisan-irisan itulah yang penting untuk kita analisa. Kita akan minta bantuan perguruan tinggi untuk menganalisa apakah data yang kita tidak sama itu yang benar yang mana. Itu ya, di samping kekurangan. Jadi bukan hanya kekurangan, bukan hanya kalau ini sudah waktunya tidak nerima karena dia sudah sejahtera gitu. Bukan hanya itu, tapi juga tentang kebenaran bahwa yang kita terima itu bahwa itu datanya benar. Nah kita akan kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang kedua, tadi kan aku ngomong pemberdayaan, itu saya juga akan kerjasama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena mereka lah yang lebih tahu tentang masyarakatnya. Jadi tidak bisa kemudian saya membuat program pemberdayaan misalkan di Jawa Timur dengan Papua, pastinya berbeda. Kebutuhan di sana berbeda dengan kebutuhan di sini. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kita juga antisipasi untuk misalkan menurut BMKG itu setelah La Nina, jadi yang membawa hujan itu besar, maka kemudian ada El Nino. El Nino ini kekeringan. Jadi yang biasa terjadi adalah kemudian di beberapa tempat tertentu. Kalau di NTT itu ada, cuman kan kita nggak tahu El Nino ini impactnya seberapa jauh terhadap terhadap kemudian tidak bisa penanaman pertanian itu, sehingga impactnya, nah itu harus diantisipasi. Nah kemudian yang berikutnya adalah apa tadi lupa aku. Ya,
ada case-case tertentu misalkan yang sulit, nanti mungkin teman-teman akan saya ajak minggu saya pulang sekalian saya mampir ke ke Ponorogo. Kita akan lihat di situ ada warga yang dia karena ada incest, jadi pernikahan saudara sehingga dia, nah ini nggak bisa dibiarkan, bukan hanya kita membantu ini, tapi kita harus pikirkan untuk masa depannya, karena kalau enggak semakin banyak. Nah mungkin saya tidak bisa sendiri, mungkin saya akan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan, saya juga akan mungkin komunikasi dengan kementerian yang lain, karena tidak bisa, kita harus selesaikan masalahnya. Tidak bisa kemudian kita sekedar membantu, tapi kita harus benar-benar selesaikan supaya kelak tidak ada pun siapapun itu yang kemudian terbebani itu harus diselesaikan masalah seperti itu. Contohnya misalkan saat kita bantu Papua sampai berapa 7 kali kalau nggak salah ya, 7 kali untuk waktu itu kekurangan gizi. Nah ini harus harus diselesaikan dan harus dihadapi bahwa ada masalah itu. Nah tapi kan saya tidak bisa sendiri, saya tidak tahu persis tentang antropologi, saya tidak tahu persis tentang budaya di sana, kemudian culture warga di sana, saya tidak tahu, makanya saya butuh perguruan tinggi dan mungkin litbang penelitian, dari hasil penelitian itu akan saya ambil untuk saya membantu sekali lagi Kementerian Sosial mencoba membantu. Ya kita lakukan, saya juga belum tahu ya apakah nanti hasilnya maksimal, tapi saya harus mencoba, karena kalau kita biarkan terus sampai kapan seperti itu kan? Ibu tanya, Ibu kan dalam satu aparatnya kan juga akan memberikan bantuan dengan cashless tanpa tidak dengan uang tapi langsung ke BNPB. Itu mungkin teknisnya ke depan gimana? Kan itu anjuran presiden. Kalau yang sekarang itu memang karena saya butuh cepat, mungkin kita akan komunikasi dengan kantor pos. Karena kalau kantor pos itu dari kantor pos langsung ya kayak surat gitu diantar. Itu yang pertama. Tapi ke depan itu memang saya kondisikan. Jadi misalkan kalau nanti seperti Garut itu akan saya pandu, misalkan kita treatment di situ. Kalau perlu warga ya kita bukakan rekening seperti itu. Kalau perlu. Tapi kan tidak bisa. Ada yang tempatnya di pucuk gunung, ada yang tempatnya di. Nah itu harus ada treatment khusus gitu. Tapi bahwa memang kita upayakan tidak cash. Ya tidak cash sekali lagi, karena resiko saya juga enggak ada. Pak Presiden juga nyampaikan bentuknya Bu Risma kalau bisa sudah enggak usah sembako. Apa maksudnya tidak sembako? Ya mungkin cash enggak apa-apa, sambil nanti kita akan treatment dengan pemberdayaan, dengan memberikan, jadi kan kita melatih, kemudian kita memberikan kolamnya, kemudian kita menyiapkan untuk penggorengannya begitu. Jadi kemudian kita siapkan untuk bagaimana cara memakannya itu. Seperti itu. Jadi yang sudah coba kita lakukan di Surabaya. Untuk bantuan yang Januari itu ini kan mencegah klaster kerumunan tadi itu. Teknisnya seperti apa, Bu? Ya, nanti ditransfer. Jadi kayak pos gitu loh, pakai apa? Artinya warga tidak lagi antri. Enggak. Jadi nanti kantor pos kita mungkin lebih bayarnya lebih, tapi kan per orangnya jadi dulunya dia datang, sekarang kan harus diantar gitu. Ya. Jemput bola. Keamanannya gimana? Ya tapi kan ada kontraknya, tak ada tanggung jawabnya kan, dengan kan enggak serta-merta kemudian ya. Kalau kita melakukan itu kan pasti berarti ada kontraknya. Tidak bisa ya dia harus ganti dong. Kalau itu
kalau itu terjadi. Iya, suatu hal. Itu akan saya pikirkan ini minggu depan itu. Datanya sudah pakai data baru, datanya sudah pakai data baru. Belum, mungkin kalau Januari itu baru tadi kita godok yang irisan-irisan tadi. Yang ini tadi saya sampaikan belum bisa kalau di tapi saya akan bahas yang irisan-irisan tadi loh. Yang irisan-irisan tadi. Iya, karena itu saja yang bisa, karena kita hanya bisa melakukannya dengan sober saat untuk bulan Januari karena nggak ada waktu. Kita bisa lakukan dengan sober saja. Kita kembalikan ke daerah. Kalau daerahnya sampaikan 3 hari tidak ada tidak ada input apapun, berarti nerima itu. Sementara begitu. Nah nanti mungkin yang Februari saya akan perbaiki agak lebih longgar lagi untuk perbaikan data yang mungkin kita akan lakukan. Jadi mungkin kita juga akan lakukan transparan selama 3 hari, kita kembalikan ke daerah, kemudian diupload, semua warga bisa melihat sehingga ada inputan masing-masing ke kami gitu. Kalau Bu ini tidak betul orangnya begini, itu bisa langsung kita terima saat 3 hari. Besok mungkin ya saat 3 hari minggu depan, saat 3 hari minggu depan. Jadi Senin itu saya akan rapatkan. Saya berharap Selasa, Rebo, karena Kamis libur lagi kalau masalah. Kamis itu Rebo, Selasa, Rebo, Kamis itu sudah sudah bisa kita serahkan ke Selasa pagi sudah kita bisa kirim ke daerah, kemudian kita upload. Kemudian setelah itu mungkin ada inputan dari daerah, bahkan mungkin masyarakat baru setelah itu yang bulan Januari. Tapi kalau yang bulan Februari kita masih punya waktu untuk perbaikan itu. Nanti mudah-mudahan saya bisa komunikasi dengan perguruan tinggi. Bu, kalau di Surabaya kan datanya kan sinkron semua ya, ada MBR, ada Dukcapil, Binsos dan sebagainya. Kalau ini akan jadi percontohan Bu. Itu yang akan saya buat, makanya saya akan datang nanti saya sudah sampaikan itu ke Pak, saya sudah ketemu dengan Pak Mendagri, beliaunya akan juga akan mengikuti karena ada daerah misalkan yang ngupdate rutin, misalkan yang meninggal, tapi ada yang enggak. Satu, nah kemudian saya juga akan komunikasi dengan BKKBN untuk cross-check data karena BKKBN juga sedang lagi memperbaiki data kependudukan. Data kependudukan. Kemudian kita juga akan komunikasi dengan BPS dan kementerian yang lain untuk kita cross-check-kan, misalkan yang bantuan dari Kementerian Koperasi, dari Perdagangan dan sebagainya. Ya kalau yang mungkin yang agak lebih komprehensif, integrated itu mungkin ya Februari. Tapi yang untuk Februari. Tapi kalau yang untuk Januari ini nggak ada waktu, saya hanya bisa kembalikan data itu ke daerah dan transparan. Masyarakat bisa memberikan inputan setelah 3 hari karena Januari minggu pertama kita harus sudah transfer gitu. Ini harus mengkondisikan juga dengan pengiriman uang itu gitu. Bu, kalau target pemberdayaannya masyarakat sampai kapan? Kalau pemberdayaan ini terus kan DJ-nya beda-beda, jadi dia bisa lari ke sana. Kalau yang data juga sendiri namanya Pusdatin itu sendiri. Jadi kalau yang pemberdayaan ini sudah mulai dilantik itu pulang, aku langsung komunikasi dengan para dirjen-dirjen yang nangani itu sudah komunikasi terus sampai jam 1 malam. Ini tadi pagi juga sudah komunikasi bagaimana memberdayakan itu. Ternyata luas-luas kan, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Petani saja belum tentu punya tanah 1 hektar, tapi balai-balai itu berapa hektar kan bisa kita gunakan untuk nanam
apa namanya nanam tanaman, kemudian apa lele misalkan, nanti sebagian kecil aja dibuat misalkan sentra PKL, mereka bisa ajari masak, mereka bisa jualan di situ, juga jahit dan sebagainya. Gede gitu. Oke? Hari ini ya ketemu teman-teman, tadi aku terapi kayak gitu. Terus apa ketemu teman-teman, terus setelah ini apa ya? Oh iya, aku mau toto jalan-jalan. Enggak, aku toto. Ya aku loh mosok di kono arep anu kan aku harus pakai seragam, pakai opo. Ora duwe. Aku kemarin tanya gitu. Mbak, ini harus dipakai kalau ke sana. Iya Bu, kok mulai hari ini aku harus pakai ini. Aduh Mbak, aku tuh enggak pernah, yang simbolnya bupati itu wali kota tuh enggak pernah tak pakai. Mulai pelantikan kalau enggak upacara. Aduh ya Allah, aku kalau lupa enggak boleh masak. Ya harus pakai Bu. Aduh masih aku lupa. Aku enggak pernah pakai ini, aku juga enggak tahu tuh pentol itu di mana ya. Sampai anu ya. Kalau ke Jakarta, jalur darat. Apa? Jalur darat. Darat. Aku nanti pulang juga darat. Nanti pulang tak ajak teman-teman. Ponorogo. Kemarin kan sempat di rumah dinas kan ada beberapa kepala dinas yang datang ke, mungkin ada pesan khusus tuh ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman seluruhnya, kepala OPD, saya pikir 10 tahun saya mengajarkan teman-teman punya integritas, punya harga diri. Harga diri ini maksudnya bahwa mereka selama ini mereka tidak minta-minta ke siapa-siapa. Nah kemudian juga mereka selalu kerja keras. Jadi waktu aku ngomong, jangan kok anu ya, nanti aku kalau datang pagi jangan kaget. Karena ya aku lihat gitu, kok jam 9 gitu kan. Kalau jam 9 ini sudah, menurut saya sudah capek gitu. Sudah mulai capek. Aku jam 6 itu, jam 8 itu udah keduanya dari jam 6. Nah, karena itu sekali lagi ayo kita jaga kepercayaan masyarakat, jangan sampai kemudian masyarakat kecewa dengan kita karena kemudian kita berubah. Ya. Enggak lah. Aduh, aku tuh ngurusi oma, ngurusi itu. Ya aku duwe bojo ya. Ngarang-ngarang gitu. Maka diajak keluarga. Enggak, sementara aku dulu. Gwen Bu. Iya kan. Yang aku kaget itu duitnya banyak sekali. Banyak sekali. Dulu aku bilang jatah 1,3 triliun. Iya Bu, saya tuh Masya Allah, saya bilang, aduh nanti Pak, saya ngomong sama kepala pusatnya, Pak, ini duit bukan gede, saya bilang, besar Pak, kita harus hati-hati Pak, saya bilang, tapi kalau kita bisa hemat, kita harus hemat supaya kita bisa, uangnya itu kita bisa gunakan untuk bantu orang lain. Ya mudah-mudahan mereka mampu. Mungkin ya enggak sebetulnya, cuman kan ini kan butuh kehati-hatian betul mengelola uang itu kan. Ya kan masalahnya ini kan bukan duitku, ya kan. Sementara masyarakat itu
ngumpulkan duit itu dengan keringat gitu kan. Iya kan, aku harus hati-hati sekali, itu kan dari pajaknya rakyat gitu. Nah, itu yang aku mikir, makanya mau buat sistem gimana supaya sulit untuk siapapun termasuk aku ganggu sistem itu. Jadi makanya kalau semua pakai elektronik, maka insya Allah lah kemungkinan ya berkurang lah. Ya kalau ada, ya itu sudah manusianya. Tapi bahwa sistem itu harus dibuat. Iya. Jadi mengelola semua bisa akuntabel. Soal ini. Ada nih Den. Ada nih Den. Lundur. Iya. Hari ini ke hari ini 2023. Iya. Lah stadionnya lah rusak soalnya. Oh iya dah, Masya Allah. Iya gitu. Terlalu lama. Pada mau ngebut jalan, ngebut tinggi. Hah? Yang enak kan sampai Surabaya. Iya, enggak apa-apa. Enggak ada yang salah. Toh, nanti kalau misalkan kita ngadakan tahun 2023, itu juga semua udah mahal. Misalkan kursi aja mungkin bisa naik sekian persen, kan? Terus misalkan jalan, pembebasan tanah yang jelas pasti naik, kan? Tahu nggak? Aku bebaskan jalan mer itu mulai harga 2.900.000, 2 jutaan, 1.900.000 sampai 20 juta. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Mungkin kalau uang sekarang cukup, tapi uang nanti mungkin agak sulit ya. Kalau duitnya nggak apa-apa lah. Kadung apik gitu. Apik itu tadi. Tapi mungkin perlu perawatan Bu yang tahun 2023. Ya lah, harus ada perawatan lagi lah. Ya aku mundur. Iya barusan. Berani yang minta. Hah? Terus sambung ya. Bisa.